Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 21 sampai 25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah, yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.' Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah menyingkapi penolakan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pasti tidak ada satupun dari kita yang bisa menerima penolakan dengan senang hati. Jika ada pendapat yang tidak digubris pun, dengan mudahnya kita bisa merasa tersinggung dan marah. Namun penolakan menjadi suatu hal yang wajar ada, bahkan pasti ada dalam upaya mengabarkan Injil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang kita baca hari ini, Paulus sedang menghadapi kesulitan. Kapal yang ia tumpangi bersama beberapa tahanan terkena badai. Cuaca yang buruk membuat kapal mereka tidak kunjung mencapai tujuan dan terombang-ambing sampai belasan hari. Jika membaca keseluruhan pasal ini, kita akan menemui bahwa Paulus sudah berupaya memberi saran yang baik, bandingkan di ayat 9 sampai 10. Namun tidak digubris, dan hasilnya adalah kapal mereka terus menemui badai hingga mereka putus asa menghadapi situasi tersebut. Paulus tidak marah ataupun bersungut-sungut. Meski musibah itu bisa dihindari jika sarannya didengar, namun Paulus justru menguatkan mereka, memberitakan pengharapan dari Allah bahwa mereka semua akan selamat. Setelah itu, keadaan juga belum membaik. Bahkan sekali lagi nasihat Paulus tidak didengarkan, bandingkan di ayatnya ke-31 sampai 32. Dan sekali lagi Paulus juga melakukan hal yang sama, memberi nasihat dan menguatkan mereka di ayatnya yang ke-33 sampai 36. Hingga pada akhirnya setelah menghadapi kesulitan-kesulitan itu, mereka semua berhasil mencapai daratan dan selamat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Jika kita yang ada dalam posisi Paulus, mungkin kita akan memilih diam, tidak memberi saran lagi, tidak mau membantu, membiarkan orang-orang yang tidak menggubris itu terjerumus dalam langkah-langkahnya sendiri yang salah. Ini sama sekali bukan semangat Injil, dan justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengabarkan dan menyaksikan Injil dalam diri kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, penolakan memang bukan hal yang menyenangkan, tetapi seharusnya dapat kita maklumi.
Karena dalam pekabaran Injil bukan diri kita yang sedang ditolak. Kita hanya utusan untuk memberitakan, dan berita itulah yang sedang ditolak. Tugas kita hanyalah menjadi saksi atas kasih Allah yang telah kita terima. Kasih Allah yang tidak pernah berkurang dan tidak pernah menyerah meski kita masih berulang kali jatuh dalam dosa. Dengan demikian, Injil itu juga ada dan terpancar dalam kehidupan kita. Mari terus semangat memberitakan Injil bagi kemuliaan Allah, dan biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.